kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Sabtu 26 Oktober 2024. Doa kita pada hari ini akan bersama Suster Maria Magda PRR, renungan akan bersama Suster Maria Gordiana PRR. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita menyiapkan hati kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdandan sinar Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya ketujuh beraja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar menunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang baru, nafas kehidupan yang masih Engkau percayakan kepada kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kuatkanlah dan mampukanlah kami sebagai pengikut-Mu untuk senantiasa mampu dan berani menjadi saksi kasih-Mu di tengah kehidupan kami dan tantangan dunia zaman ini. Mohon berkat-Mu pula untuk kami sekalian agar tetap sehat, kuat dan bahagia menjalani hari-hari hidup kami. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai 9. Dosa dan penderitaan, perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu
ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang yang lain diam di Yerusalem. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, melalui bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, di mana Yesus berbicara tentang perumpamaan yang penuh makna tentang pohon ara yang tidak berbuah. Perumpamaan ini seperti banyak perumpamaan Yesus lainnya menyinggung aspek kehidupan rohani kita dan bagaimana kita merespon panggilan Allah. Kisah tentang pohon ara yang tidak berbuah ini mengingatkan kita tentang pentingnya menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Buah dalam konteks ini bukanlah buah fisik, melainkan buah rohani, yaitu tindakan kasih, kebaikan, dan kesetiaan yang kita tunjukkan kepada Allah dan sesama. Perumpamaan ini juga menunjukkan bahwa Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk berubah dan berbuah. Tukang kebun dalam perumpamaan ini memberikan waktu bagi pohon ara untuk berbuah, bahkan setelah 3 tahun. Ini menunjukkan kesabaran dan kasih Allah yang tak terbatas. Namun perumpamaan ini juga mengandung peringatan. Jika kita terus-menerus menolak untuk berbuah, jika kita tetap keras kepala dan enggan untuk berubah, maka kita akan dipotong dan dibuang. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana kita dapat memastikan bahwa kita berbuah dalam hidup kita. Yang pertama, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah melalui doa dan juga refleksi, melalui sabda Tuhan, melalui permenungan, dan melalui dialog dengan Roh Kudus. Dan kita akan belajar untuk mengenali kehendaknya dan memahami apa yang Dia harapkan dari kita. Yang kedua, kita perlu membuka diri terhadap realitas di sekitar kita. Kita perlu bersedia untuk melihat dunia dengan mata yang peka, untuk melihat penderitaan dan kebutuhan orang lain, dan untuk mendengar seruan mereka untuk membantu segala kebutuhan mereka. Dan yang ketiga, kita perlu berani untuk bertindak. Kita tidak dapat hanya menjadi penonton pasif dalam drama kehidupan, namun kita dipanggil untuk menjadi aktor, untuk menggunakan karunia dan talenta kita untuk membawa perubahan positif di dunia ini. Untuk itu, Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, mari kita mohon kepada Allah untuk membantu kita untuk berubah. Mari kita membuka diri terhadap kasih karunia-Nya dan membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita bagi semua mereka yang sakit, secara khusus untuk saudara dan saudari kita di dalam doa kekuatan Full Channel, secara khusus untuk Pak Budi di Malang, dan juga sesama saudara-saudari yang meminta doa di tempat lain untuk proses kesembuhan dari sakit mereka. Semoga Tuhan boleh menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, apapun itu bentuk sakitnya.
Semoga Tuhan yang menjadi dokter penyembuh bagi mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua mereka yang meminta doa dari kita untuk kelancaran dalam proses perkuliahan bagi anak-anak dan juga cucu mereka, untuk setiap tugas, aktivitas, dan karya yang Tuhan percayakan kepada mereka, dan juga untuk kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga dan juga dalam komunitas masing-masing. Semoga Tuhan boleh mendengarkan apa yang menjadi kerinduan hati kita sekalian. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Akhirnya kita juga berdoa menyerahkan semua mereka yang telah menjauhkan diri dari ajaran Tuhan. Semoga melalui doa-doa kita dan juga doa para kudus di surga, mereka yang telah menjauhkan diri dari Tuhan boleh dijamah dan diketuk hatinya untuk kembali kepada jalan Tuhan yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Sekarang mari kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat Tuhan melalui tangan imamnya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara dan saudari keluarga-keluarga kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan renungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku,
padamu.